Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Siang hari ini di sela-sela aktivitas keseharian kita, kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala masih gerakkan hati kita, ringankan langkah kaki kita untuk hadir di tempat ini untuk sama-sama kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an sebagaimana pernah diwasiatkan oleh para ulama salafun salih, orang-orang saleh sebelum kita. Misalnya apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau menjadi khalifah, kekuasaan kaum muslimin sudah sampai ke wilayah Persia, ke wilayah Syam, ke wilayah di mana orang-orang tidak berbahasa Arab asalnya mereka itu, ya, orang Persia itu bahasa asalnya bukan bahasa Arab, ya, orang Irak itu asalnya bukan bahasa Arab. Kemudian sampai ke Mesir, orang Mesir juga dulunya nggak berbahasa Arab, bahasa mereka bahasa Koptik, ya. Nah, ketika Islam sudah menyebar ke berbagai macam negeri-negeri ajam, negeri-negeri yang tidak berbahasa Arab, maka Umar bin Khattab pernah berkata, ta'allamul arabiyyata, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, fa innaha juz'un min dinikum, karena sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian, bagian dari agama Islam. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga ketika ditanya apa hukum belajar bahasa Arab bagi orang ajam, bagi orang non-Arab, ya, maka beliau menyatakan belajar bahasa Arab bagi orang ajam, orang non-Arab, hukumnya adalah wajib. Mengapa? Karena Allah berfirman, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi, merenungi makna-makna Al-Qur'an, ataukah dalam hati mereka itu ada kunci, ataukah hati mereka itu terkunci. Jadi kita punya kewajiban untuk mentadaburi Al-Qur'an, merenungi makna Al-Qur'an, ya. Dan tidak akan mungkin kita bisa merenungi makna Al-Qur'an kalau kita tidak paham artinya, nggak paham bahasa Arab. Al-Qur'an seindah apapun dibacakan, kalau kita nggak paham maknanya, ya nggak akan membawa efek apa-apa bagi kita, ya. Karenanya kata Imam Ibnu Taimiyah, ya, belajar bahasa Arab itu wajib, ya, untuk memahami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu wajib untuk difahami, ya. Dan ada kaidah dalam agama kita, dalam ilmu fikih, man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib dan tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib, gitu. Seperti halnya wajibnya sholat. Sholat itu gak sah kecuali dengan wudhu. Maka wudhu hukumnya jadi wajib, ya. Karena tidak sah sholat tanpa taharah, tanpa bersuci, tanpa wudhu, tanpa mandi, dan seterusnya. Maka hukumnya taharah, bersuci, mandi, wudhu, dan seterusnya itu hukumnya menjadi wajib. Demikianlah Quran ini wajib untuk kita fahami, tadaburi. Maka belajar bahasa Arab ini juga hukumnya adalah wajib, ya. Meskipun nanti ada tafsil, ada perincian para ulama itu. Ada belajar bahasa Arab yang fardu ain, wajib ain, setiap orang, setiap muslim itu harus faham. Tapi ada pula belajar bahasa Arab yang fardu kifayah. Ya, apa yang fardu ain dari belajar bahasa Arab? Yaitu belajar bahasa Arab terkait dengan ibadah kita, ya. Bahasa Arab terkait dengan sholat kita, ya, kita harus tahu tuh arti bacaan sholat kita. Terkait kita melaksanakan saum, ya, mungkin ketika saum kita ada, misalnya ada zikir-zikir tertentu yang kita baca, ya, niat saum, kemudian ketika kita berbuka, doa berbuka puasa, dan seterusnya, itu kan semuanya bahasa Arab aslinya, ya. Kemudian ketika haji dan umroh ada zikir-zikir yang kita baca dalam haji dan umroh, maka
itu wajib kita faham maknanya. Ya, demikian juga ayat Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Ya, biasanya kita baca dalam sholat kita itu juz amma, ya, atau surat-surat yang kita hafal, maka hukumnya juga wajib untuk kita fahami maknanya. Nah, itu bahasa Arab yang hukumnya fardu ain itu yang itu tuh. Gitu. Tapi ada pula bahasa Arab yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apa? Bahasa Arab secara umum itu. Bahasa Arab percakapan sehari-hari kita ketemu sama orang Arab bisa bicara bahasa Arab. Itu nggak semua kita dituntut untuk bisa. Ya, cukup kifayah saja. Kifayah itu cukup sebagian orang memahami bahasa Arab secara umum, itu sudah menggugurkan kewajiban fardhah, kewajiban belajar bahasa Arab. Baik, jadi kehadiran kita di tempat ini setiap pekan berusaha untuk menggugurkan kewajiban fardu ain kita. Kewajiban yang setiap kita nanti akan ditanya oleh Allah, kok kamu nggak paham Quran? Ya, padahal Quran ini turunkan dalam bahasa Arab, ya. Dan Quran wajib untuk difahami, ya. Maka kita berusaha gugurkan kewajiban kita itu dengan kehadiran kita, ya, belajar kita setiap pekan, ya, setiap hari Senin. Baik. Dan insyaallah siang hari ini kita akan bahas 3 ayat, ya, dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-20 berapa? 7, 27, 28, 29. Enggak banyak. Silahkan kita baca sama-sama, ya. 27, 28, 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Silakan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Baik. Karena saya
belum bikin kuis pekan ini. Jadi kita lihat dulu ya. Ini kosakata baru ya. Kosakata baru di 3 ayat ini nggak banyak. Hanya ada 15. Nah, dibandingkan sebelumnya itu 20-an ya. Nah, 12. Kata yang baru ada yankuduna. Yankuduna apa arti? Udah cari-cari belum? Yankuduna melanggar ya. Kemudian ada ahda. Apa ahda? Perjanjian. Kemudian ada mitsaq. Mitsaq. Mitsaq itu sebenarnya sama dengan perjanjian juga ya. Mitsaq itu perjanjian juga. Perjanjian yang dikokohkan, tapi yang ada itu. Dengan kata yang berbeda tapi artinya sama. Emang Ada. Sama seperti bahasa Indonesia kan banyak ya kata-kata yang beda tapi maknanya sama. Mampu dengan bisa kan sama ya. Iya. Dia nih banyak bisanya. Ya, soalnya keturunan ular kobra ya. Banyak kemampuannya maksudnya. Mitsaq. Di Quran itu kata mitsaq itu dipakai beberapa kali. Setidaknya ada 3 tempat di mana Allah gunakan kata mitsaq sebagai makna perjanjian. Kalau di ayat ini maknanya bukan perjanjian tapi dikokohkan. 3 kali tuh Allah gunakan kata mitsaq sebagai makna perjanjian. Yang pertama ketika Allah, nanti ya ada pembahasan tentang perjanjian Allah kepada Bani Israel. Bani Israel dulu diminta janji mereka untuk patuh kepada 10 perintah Tuhan itu, 10 commandment itu. Kemudian diangkat Bukit Tur Sina di atas mereka. Maka Allah katakan ini mitsaqan ghalidha. Ini perjanjian yang kokoh. Kemudian nanti ada ayat mengenai Allah minta perjanjian dari para nabi untuk terus berdakwah sepanjang hidup mereka. Maka Allah ucapkan ini mitsaqan ghalidha. Ada satu lagi, Pak. Allah gunakan kata mitsaqan ghalidha itu, yaitu ketika Allah menyebutkan tentang akdun nikah. Pernikahan, akad nikah. Itu disebutnya juga mitsaqan ghalidha. Jadi akad nikah itu sama pentingnya, sama beratnya, sama bobotnya dengan perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi. Ya, akad nikah itu nggak boleh sembarangan tuh untuk kemudian kita lepaskan, kita abaikan. Ya. Itu mitsaq ya. Jadi mitsaq itu ada arti yang lain yaitu perjanjian. Kemudian yaqta'una. Apa yaqta'una? Yaqta'una fi'il ya, kata kerja ya. Fi'il apa? Madi, mudhari, amr. Ada ingat? Ini fi'il mudhari ya, karena depannya ada ya ya. Nah, fi'il mudhari yaqta'una artinya memotong. Nah, qata'a yaqta'u, artinya memotong. Nah, kalau depannya ya, belakangnya waw nun itu berarti pelakunya mereka. Wa yaqta'una dan mereka memotong. Kemudian amara. Amara apa artinya? Memerintahkan. Nah, makanya pemerintah disebutnya apa? Amir. Nah, Amirul Mukminin. Pemerintahnya orang-orang beriman, pemimpin orang beriman. Ya. Umara, ya. Wajib taat kepada ulama dan umara. Nah, ulama orang berilmu, umara para pemimpin. Kemudian yusala. Yusala itu lawannya yaqta'u tadi. Kalau yaqta'u memutus, yusala menghubungkan. Wasala yasilu sebetulnya ya. Ini yusala ini bentuk pasif. Kalau dulu kita pernah belajar buku ini ada di bab 4 atau bab 5 ya kalau saya nggak keliru itu tentang kata kerja pasif. Ya, kata kerja pasif itu kalau fi'il mudhari depannya u sebelum akhirnya fathah. Yusala. Kalau tadi apa? Yaqta'u tadi apa? Memutus. Berarti yusala kebalikannya apa? Menyambung. Nah, karena ini pasif jadi disambung gitu ya, disambung. Al-khasiruna orang-orang yang rugi. Amwata apa? Jamak dari maut. Maut apa maut? Mati. Mati. Amwata banyak kematian. Amwata banyak bentuk plural dari maut. Ahya menghidupkan, bukan hidup ya, menghidupkan. Ini kata kerja ya. Kalau tadi amwata itu benda ya, mati, kematian. Kematian. Kalau ahya menghidupkan.
Yumitu juga kata kerja. Mematikan. Ini fi'il mudhari. Kemudian yuhyi, nah ini kata kerja. Menghidupkan. Ya. Ya. Jadi ini ahya itu fi'il madinya tadi, kata kerja pasifnya. Kata kerja pasif, kata kerja lampau past tense. Yuhyi itu kata kerja fi'il mudhari, present tense. Nah, di buku ada tuh bab 3 ya, bab 3 atau bab kata dasarnya hayyun. Ini fi'il mazid ya, fi'il yang diberikan huruf tambahan. Kata kerjanya hayyun, kehidupan. Ya. Yumit mata yamutu. Kalau fi'il mujarad tuh fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Kata kerja itu dalam bahasa Arab asalnya 3 huruf. Kalau dia sudah lebih dari 3 huruf berarti ada huruf tambahan. Ada yumitu itu asalnya mata. Ya, mata yamutu itu yang 3 hurufnya. Kalau yumitu dari amata yumitu sudah ditambahin. Kalau mata yamutu meninggal. Amata yumitu mematikan. Meninggalkan, mematikan ya. Turja'un apa turja'un? Kalian kembali. Masih ingat ya? Depannya tu, belakangnya waw nun menunjukkan pelakunya kalian. Istawa. Apa arti istawa? Ini kata yang sering jadi bahan perdebatan ini. Sebetulnya satu akar kata. Dari kata sawa. Sawa itu artinya membenarkan, memperbaiki ya. Tapi istawa itu biasanya kalau kita baca di terjemah Departemen Agama artinya bersemayam. Allahu yastawi 'alal arsy. Allah itu bersemayam di atas arsy. Biasanya diterjemahkan begitu ya? Iya kan? Bersemayam. Nah, terjemahan bersemayam ini banyak dikritik sebetulnya oleh para ulama. Ya, baik ulama Athari ya, ulama yang berpegang akidahnya kepada athar, maupun ulama Asy'ari, ulama yang berpegang akidahnya kepada filsafat Asy'ariyah ya. Karena Allah tuh kalau istawa yastawi diterjemahkan bersemayam itu seperti jalasa, seperti duduk ya maknanya. Bersemayam itu artinya kan mirip seperti duduk ya kalau bahasa Indonesia. Sedangkan makna istawa itu secara harfiah artinya irtafa'a wa a'la. Irtafa'a itu artinya meninggi. Itu arti harfiahnya ya, istawa itu artinya meninggi. Berada di ketinggian istawa itu. Nah, itu arti harfiahnya tuh. Kita pakai arti harfiah aja dulu. Istawa itu meninggi gitu. Nah, sawa itu menyempurnakan atau memperbaiki. Kita kalau dengar imam sawu sufufakum. Sawu dari kata sawa. Ini fi'il amr ya kalau sawu sufufakum. Perbaikilah atau rapikanlah saf-saf kalian. Ya. Kemudian alimun. Apa alimun? Maha mengetahui, betul. Di ayat sebelumnya kita udah belajar kata alimun pakai hamzah ya. Kalau ini pakai ain, alimun. Nah, kalau hamzah apa? Kalau alimun apa artinya? Adzabun alimun. Nah, pakai hamzah. Apa artinya alimun? Iya, pedih, betul. Pedih, menyakitkan. Nah, perih, nah, alim ya. Kalau menyatakan saya lagi sakit, kita ucapkan ana asy'uru bil alam. Alam itu dari alim. Ana asy'uru bil alam, pakai a ya, bukan pakai a, bukan pakai hamzah, bukan pakai ain. Ana asy'uru bil alam. Saya ngerasain sakit nih. Ana asy'uru bil alam. Tuh alam pakai a. Makanya pelafalannya harus tepat gitu. Hamzah dengan ain itu 2 huruf yang berbeda. Yang makhrajnya juga, tempat keluar hurufnya juga beda. Orang Indonesia sering keliru baca hamzah dan ain ya, makanya sering disebut Iran Irak itu kayak kembar gitu ya, Iran Irak. Padahal yang satu pakai hamzah, Iran itu pakai hamzah, Irak itu pakai ain. Jadi 2 nama negara yang jauh berbeda sebetulnya. Seperti Z sama S ya, itu beda sebetulnya. Jadi Iran itu pakai hamzah, Irak itu pakai ain. Jadi nggak sama seperti Upin Ipin, nggak. Bukan negara kembar itu. Ya. Baik.
Jadi ada 15 kata baru di 3 ayat yang kita pelajari pekan ini. Sekarang kita coba terjemahkan per kata ya. Silakan. Ayat 27 ya, 27 mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina, apa artinya alladzina? Orang-orang yang, alladzina, orang-orang yang kuduna. Yang kuduna apa artinya yang kuduna? Tadi udah. Yang kuduna melanggar ya, melanggar. Ahda belum ter. Oh, lagi. Ya. Ahda apa tadi ahda? Perjanjian. Allahi Allah. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Balik dulu Ustaz. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Betul kan? Oh, orang bawah ya. Nah, orang-orang yang alladzina, orang-orang yang ya. Alladzina itu sebetulnya artinya yang gitu, yang. Orang-orang itu tambahan aja. Jadi disebutnya isim mausul, kata sambung. Kata sambung itu ada alladzi. Alladzi itu yang juga tapi untuk satu orang. Alladzina yang tapi untuk banyak. Jamak ya. Nanti ada lagi allati yang tapi untuk perempuan. Kemudian allatina yang juga tapi untuk perempuan banyak. Alladzina orang-orang yang ya, yang kuduna melanggar ahda tadi perjanjian. Allahi Allah, perjanjian dengan Allah, min dari ba'di setelah sesudah mitsaqi tadi pengukuhan nya orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah dikokohkan perjanjian itu dan yaqta'una apa tadi yaqta'una memutus memotong apa yang amara apa tadi amara memerintahkan Allahu apa yang Allah memerintahkan dengan an untuk yusala disambung. Nah, ini tadi kan pasif ya. Udah kalau depannya itu yusala disambung dan yufsiduna ini udah nih merusak dan mereka merusak melakukan kerusakan di al-ardi muka bumi. Ulaika itulah artinya itu ulaika itu kita kenal ada kata dalika itu tapi dalika itu untuk satu orang. Kalau banyak ulaika maka biasanya diterjemahkan itulah mereka atau mereka lah itu karena banyak ini. Itulah baru mereka al-khasirun orang-orang yang rugi. Jadi kita ulang ya, alladzina orang-orang yang kuduna membatalkan ahdallahi perjanjian dengan Allah min ba'di mitsaqihi setelah peneguhannya. Wa yaqta'una dan mereka memotong ma amarallahu bihi ayyusala apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna dan mereka melakukan kerusakan fil ardi di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Itulah mereka orang-orang yang merugi. Ini ayat 27 ini lagi bicara tentang siapa? Lagi bicara tentang al-fasikin. Kemarin kita bahas ya. Kita lagi bicara tentang orang-orang fasik. Jadi ciri orang fasik itu apa tadi? Melanggar perjanjian dengan Allah, memotong apa yang Allah perintahkan untuk disambung, melakukan kerusakan di muka bumi. Lanjutannya, kaifa, apa artinya kaifa? Bagaimana? Mengapa? Takfuruna? Kafara yakfuru? Kalian ingkar. Saya lebih cocok sebetulnya nerjemahin kafara yakfuru itu ingkar gitu daripada kafir ya. Kenapa? Karena ini problem juga kalau di Indonesia itu bahasa Arab sering dipakai oleh non-muslim untuk menerjemahkan kitab suci mereka. Ya kan? Sehingga mereka pakai kata Allah gitu ya. Mereka pakai kata Isa Al-Masih. Padahal itu bahasa Arab ya, Al-Masih.
Mereka juga pakai kata kafir. Tapi kata kafir dalam kitab suci mereka itu maksudnya adalah paganis, orang-orang yang menyembah berhala, atau ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Sehingga mereka ketika disebut kamu tuh orang kafir, mereka tersinggung. Karena di kitab suci mereka orang kafir itu maksudnya penyembah berhala atau nggak bertuhan. Sedangkan maksud kita orang kafir itu bukan itu. Kafir itu maksudnya adalah orang yang ingkar. Makanya kafir nanti ada dua macam. Ada kafir terhadap Allah, artinya dia ingkar kepada Allah, kafir kepada Rasulullah, ya ingkar kepada kenabian Rasul. Ada juga kufur nikmat, kafir kepada nikmat. Kalau orang kafir nikmat apakah keluar dari Islam? Kan enggak ya. Enggak. Makanya saya lebih cocok nerjemahinnya ingkar aja gitu. Kita kembalikan kepada makna asalnya ya. Kafar memang ingkar. Kafar itu artinya menutupi ya. Ingkar, mengingkari. Bagaimana mungkin kalian mengingkari dengan atau kepada Allah wa dan kuntum keadaan kalian. Ya, masih ingat ya ini kana ya. Kana itu artinya keadaan. Kuntum keadaan kalian. Amwata. Apa tadi amwata? Bentuk plural dari maut. Kalian mati-mati. Kalian itu orang-orang mati. Maka ahya dihidupkan. Kalian. Thumma kemudian yumi itu dimatikan. Kalian, bukan mereka ya. Kalau mereka hum. Nah, ini hum mereka, ini kalian. Assalamualaikum. Selamatan atas kalian. Thumma kemudian yuhyi dihidupkan. Ini dari fi'il madinya ahya, mudhari'nya yuhyi. Kemudian dihidupkan. Kalian. Thumma kemudian ila kepada nya turja'un. Kalian dikembalikan. Ini majhul ya, pasif ya. Depannya u, sebelum akhirnya fathah. Ini menunjukkan pasif. Ya, lihat di bab berapa? Bab 6 ya. Coba dibuka. Kita bahas itu aja nanti. Kata kerja pasif. Bab 6 kalau nggak salah. Hari ke-6. Betul ya? Aktif pasif ya. Nanti kita bahas ya. Ayat terakhir 29. Huwa, apa artinya huwa? Dialah. Alladzi yang. Kalau satu alladzi, kalau banyak alladina. Khalaqa, menciptakan. La, bagi. Kalian. Ma, apa yang. Fi, ada. Di al-ardi, bumi. Jami'an, seluruhnya. Jami' seluruhnya. Masjid jami', masjid tempat orang berkumpul semuanya. Thumma kemudian istawa. Apa tadi? Dia meninggi. Dia istiwa itu dia meninggi. Biasanya kalau diterjemah dalam arti agama tadi dia bersemayam. Ini kurang cocok. Dia meninggi ila ke as-sama'i, langit. Yang pasti istiwanya Allah nggak sama dengan istiwanya makhluk. Meningginya Allah tidak sama dengan meningginya makhluk. Maka jangan kita bayangkan meningginya Allah itu sama seperti makhluk. Nggak sama. Beda lah, pasti beda. Kalau yang mau sholat itu Istawu itu bukan itu Ustaz ya? sama satu akar kata sebetulnya dari kata sawa. Nah, ini akar kata ini sebetulnya nih sawa. Istawa itu ditambahin alif sin ta. Alif dan ta, ifta'ala. Kalau di buku ini nanti ada pembahasan fi'il mazid, huruf fi'il yang diberikan huruf tambahan. Jadi ini diberi huruf tambahan alif dan ta. Asalnya dari kata sawa. Sawa itu artinya memperbaiki, menyempurnakan. Jadi istawu diperbaiki safnya. Istawu atau sawu sufufakum, sempurnakan, perbaiki safnya. Memang maknanya banyak ya istawa itu. Nanti saya kasih deh ke linknya deh. Mengenai makna istawa. Fasawwahunna, maka dia menyempurnakan. Hunna artinya apa? Merekanya ini kembali kemana? Kembali kepada langit dan bumi tadi. Allah menyempurnakan mereka. Sab'a samawat, 7 langit. Disempurnakan langit itu menjadi 7 langit. Wa
dan huwa dia bi dengan kulli segala syai'in sesuatu alimun maha mengetahui. Baik, Masya Allah. Coba ya kita terjemahkan per kalimat ya. Kalau tadi kan terjemahkan per kata ya. Kita terjemahkan per kalimat. Mulai dari ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallah. Apa artinya? Orang-orang yang apa tadi? Melanggar perjanjian kepada Allah. Mim ba'di mitsaqihi. Setelah pengukuhannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Dan apa? Memotong apa yang Allah perintahkan dengannya. Ayyu salat untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardh. Apa artinya? Dan mereka melakukan kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun. Itulah mereka orang-orang yang rugi. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata. Padahal dulunya kalian itu mati. Kita kan dulunya benda mati. Dari tanah atau dari saripati gizi orang tua kita itu, air mani itu tadinya benda mati. Wa kuntum amwata fa ahyaakum, maka dia hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian dia matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian dia hidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian kembali. Jadi kematian berapa kali? Dua kali. Kehidupan 2 kali. Kita mati 2 kali, kita hidup 2 kali. Ya. Kemudian yang terakhir, huwallazi khalaqalakum. Apa artinya? Dialah Allah yang menciptakan kalian. Menciptakan bagi kalian. Ma fil ardi jami'a. Apa-apa yang ada di muka bumi seluruhnya. Tsummastawa ilas sama. Kemudian dia istiwa meninggi ke atas langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu ia sempurnakan mereka itu menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Baik. Ada pertanyaan kosakata? Bisa kebayang? 27, 29. Ada? Ya makin lama makin sedikit ini kosakata yang baru. Jadi PR yang beratnya itu murojaahnya itu, mengulang-ulang kosakata sebelumnya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita mau masuk pembahasan ya. Lanjut ya. Kita mau masuk pembahasan mengenai tata bahasa Arab. Bab 6 ya. Silakan dibuka. Kita mau bahas tentang kata kerja aktif dan pasif. Hari ke-6. Halaman 22. Jadi kita masih ingat mudah-mudahan bahwa dalam bahasa Arab ada 3 macam kata. Ada 3 macam kata. Kata dalam bahasa Arab disebutnya kalimah. Kalimah ini artinya kata. Maka kata itu ada 3 macam. Ada isim, kata benda, noun, ya. Ada fi'il, kata kerja, bahasa Inggrisnya verb. Kemudian ada harf. Harf itu kata sambung. Kata sambung apa bahasa Inggrisnya? Preposition. Preposition. Nah, membedakannya gimana? Kalau harf ini harus dihafal. Kata sambung itu harus dihafal dan dia nggak banyak. Kemarin kita udah hafal salah satu harf adalah harf jar, huruf jar. Masih hafal ya? Min ila an ala fi bila maka hatta. Kemudian huruf-huruf sumpah, wal asri, wal adiyati, wad duha, tuh wa itu artinya sumpah tuh, demi. Tuh juga huruf. Ya. Nah, yang problem itu membedakan isim sama fi'il ini. Yang memang agak susah ya. Tapi ada tandanya. Kalau isim itu tandanya alif lam atau tanwin, alif itu. Atau didahului huruf jar.
pasti isim. Sedangkan fi'il dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Dan dia ada tanda pelaku. Kita bisa lihat di bab 3 ya. Itu kalau fi'il itu ada 3 macam. Ada fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian ada fi'il mudhari, kata kerja sedang atau akan. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah. Kalau kata kerja lampau, tanda pelakunya di belakang. Jadi semua kata kerja ada tanda pelakunya. Fi'il madhi tanda pelakunya di belakang. Jadi ada tu, ada na, ya, ada a. Kalau fi'il mudhari tanda pelakunya di depan dan tidak pernah lepas dari 4 huruf. Hamzah, nun, ya, dan ta. Fi'il amr tanda pelakunya di belakang juga, tapi ditambahin alif biasanya. Contoh ya, contoh. Misalnya ini fi'il madhi. Kenapa? Karena depannya nggak ada anita. Ya, nggak ada anita. Dan ada tanda pelakunya di belakang. Wow, alif. Ya. Ini fi'il madhi, nggak mungkin isim. Kenapa? Nggak ada alif lam, nggak ada tanwinnya. Ya, ini fi'il madhi. Kemudian ini fi'il apa? Ada yang bisa tebak? Mudhari, karena depannya ada ta. Nah, tandanya fi'il mudhari itu depannya ada anita tadi, hamzah, nun, ya, dan ta. Ruziku fi'il madhi. Ya, qalu fi'il madhi. Ruziqna fi'il madhi. Utu fi'il madhi. Ya. Yadriba fi'il apa? Mudhari, depannya ada ya. Ya'lamuna mudhari, ya. Yaquluna mudhari. Arada madhi. Kenapa? Meskipun depannya ada a tapi belakangnya ada fathah. Fathah itu tanda fi'il madhi, ya. Ya. Yudillu mudhari. Nanti kita latih lagi lah, membedakan mana madhi dan mudhari. Ya, insyaallah dengan sering baca insyaallah kita bisa kenali. Pokoknya fi'il mudhari itu depannya ada anita. Sedangkan fi'il madhi dia depannya nggak ada anita, ya. Kemudian di belakangnya ada tanda pelaku. Tanda pelaku lengkap di bab 7 di buku ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai fi'il aktif dan pasif. Fi'il aktif dan pasif hanya berlaku bagi fi'il madhi dan mudhari. Fi'il amr tidak ada aktif pasif. Bedakannya gimana? Kalau pasif, fi'il madhi yang pasif, tandanya adalah depannya u, huruf sebelum terakhirnya i. Coba lihat ya di sini ya. Tadi bab 6. Contoh zakaro. Zakaro aktif. Kalau pasifnya dzukiro. Zakaro menyebut, mengingat. Dzukiro disebut. Fataha. Fataha membuka. Pasifnya futiha. Jadi cirinya apa? Depannya u, sebelum akhirnya kasrah. Ini untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari yang depannya ada anita, ya, tanda pasifnya adalah depannya u, sebelum akhirnya fathah. Depannya u, sebelum akhirnya fathah. Ya, contoh yadhkuru menyebut. Ya, pasifnya adalah yudhkaru. Yaktubu menulis. Pasifnya adalah yuktabu. Begitu ya. Maka di sini ada amilu. Ini fi'il apa tadi? Fi'il madhi ya. Aktif atau pasif? Ayo, jawab. Aktif. Aktif. Depannya nggak ada u ya. Kalau depannya ada u bisa jadi pasif deh. Ruziku. Aktif atau pasif? Pasif. Depannya u, sebelum akhirnya kasrah. Ruziqna. Pasif juga. Depannya u, sebelum akhirnya kasrah. Utu. Aktif ini. Ini fi'il amr ini, maaf. Wa utu. Diberikan kepada mereka. Salah fi'il amr. Fi'il amr tidak ada aktif pasif. Yastahyi. Yastahyi fi'il mudhari ya. Aktif atau pasif? Aktif. Kalau mudhari kalau pasif pasti yustah. Yustahyu ya.
Yadribu, yadriba, aktif pasif. Aktif. Aktif. Ya'lamun, aktif pasif. Aktif. Aktif. Yakulun, yakulu, aktif pasif. Aktif. Aktif. Arada, aktif pasif. Aktif. Yudillu, fi'il mudhari nih, aktif pasif. Pasif. Salah. Aktif dong. Yudil. Kalau pasif kan sebelum akhirnya fathah. Mudhari. Nah, ini mudhari. Kalau pasif dia yudillu. Ini aktif, yudillu. Maka nanti lihat terjemahannya. Yudillu menyesatkan, bukan disesatkan. Ya. Yahdi ini fi'il mudhari, aktif pasif. Aktif. Aktif. Yudillu tadi sama ya. Yang kuduna ini yang tadi hari ini kita bahas. Aktif pasif. Aktif. Aktif. Yaqta'una. Aktif. Aktif. Yusala. Mudhari. Mudhari ini aktif pasif. Aktif. Pasif dong. Iya. Depannya koma, sebelum akhirnya fathah. Ya kan? Maka lihat terjemahnya disambung. Yufsiduna, aktif pasif. Pasif. Hah? Sebelum akhirnya apa? Ini tanda pelaku jangan dihitung ya. Ini yufsidu. Aktif ya. Nah, kalau pasifnya yufsadu. Kalau mudhari sebelum akhirnya fathah kalau yang pasif. Nah, ingat-ingat ya. Takfuru, aktif pasif. Aktif. Aktif. Yumitu, aktif pasif. Yudil. Sebelum akhirnya apa? Pasif. Enggak. Aktif ini. Kalau pasif yumatu. Yumitu. Nah, turjaun. Aktif pasif. Fi'il mudhari ini. Pasif ya. Depannya dhamma, sebelum akhirnya fathah. Nah, udahlah, ini istawa dari fi'il madhi. Baik. Nah, nanti saya kasih latihan ya mengenai aktif pasif ya. Patokannya itu aja. Kalau fi'il madhi aktif, fi'il madhi pasif, depannya u, sebelum akhirnya kasrah. Kalau fi'il mudhari pasif, depannya u, sebelum akhirnya fathah. Baik. Baik, sesi terakhir mengenai tadabbur. Jadi 3 ayat yang kita bahas hari ini masih melanjutkan tentang sifat orang-orang fasik. Bahwa Al-Quran itu tidak membawa manfaat bagi orang-orang fasik. Orang fasik tidak bisa menangkap makna Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu tidak ditangkap oleh orang-orang fasik. Maka di ayat 27 Allah sebutkan ciri orang fasik. Apa ciri orang fasik? Mereka melanggar perjanjian dengan Allah sesudah dikokohkan perjanjian itu. Emangnya kita ada perjanjian dengan Allah? Ada. Setiap kita ya di alam ruh itu sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Dan ini semuanya berkata, iya kami bersaksi. Makanya dalam jiwa manusia itu ada sifat ketuhanan gitu. Ada sifat ingin mencari Tuhan, ingin menyembah. Dan itu sifat dasar manusia gitu. Itu sebabnya peradaban-peradaban besar ya dalam sejarah umat manusia itu selalu berdasarkan ketuhanan. Pasti punya agama tuh. Meskipun agamanya ngaco-ngaco gitu ya, dia nyembah pohon, nyembah apa, tapi pasti dia punya agama. Dia ingin mencari Tuhan. Pasti. Kalau yang nggak percaya adanya agama ateis itu, Ustaz? Itu sekarang aja sih sebetulnya. Nah, kalau dulu nggak ada gitu, sifat dasar manusia. Ya. Sekarang kan karena merasa dia sombong, wah saya ini bisa mengetahui segala macam. Kemudian dia anggap sains ini bisa menjelaskan segala hal. Dulu tuh orang beragama karena mereka nggak punya pengetahuan apa macam-macam gitu. Ya, ini orang-orang yang berpatokan kepada teori sejarah evolutif, bahwa sejarah manusia itu berjalan dari peradaban paling rendah makin lama makin tinggi. Padahal kenyataan sejarah nggak seperti itu. Sejarah itu tidak berjalan secara evolutif. Kalau kita buka Quran ya, Quran menjelaskan bahwa sejarah manusia itu berjalan revolutif, bukan evolutif. Tidak berjalan dari yang rendah, dari manusia paling rendah, peradabannya kemudian jadi tinggi, enggak. Tapi berasal dari peradaban manusia yang paling tinggi. Adam itu siapa? Makhluk dari surga, dari langit. Dan Adam sudah diajarkan oleh Allah al-asma'a kullaha, nanti ya, kita bahas ayat 30 ya. Adam itu sudah punya segala macam pengetahuan. Jadi manusia pertama di muka bumi itu sudah punya macam-macam pengetahuan. Manusia canggih, manusia pinter. Tapi turun ke muka bumi yang ya peradabannya sudah rusak oleh peradaban makhluk sebelumnya. Ya nggak bisa melakukan apa-apa kecuali sebatas apa yang dia ketahui ya. Jadi kemudian peradaban ini kemudian akhirnya jatuh manusia.
Kemudian nanti naik lagi, kemudian jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, dan seterusnya begitu. Ya, sampai hari ini kita akan sering temukan peninggalan-peninggalan arkeologis yang nggak bisa dijelaskan. Ini gimana dulu mereka menciptakannya? Ada baterai di Irak gitu. Itu ada tuh baterai di Irak tuh. Digali di Mesopotamia, ternyata orang Irak dulu udah punya baterai. Dulu orang Mesir tuh bikin piramid gimana sih caranya? Sampai sekarang itu masih misteri itu. Itu membuktikan bahwa peradaban itu tidak berjalan evolutif. Peradaban manusia itu berjalan revolutif, dari tinggi jatuh, tinggi lagi nanti jatuh lagi. Jatuhnya karena apa? Karena mereka melakukan kezaliman antara sesama mereka. Karena mereka menentang perintah Allah. Itu kalau dalam agama Islam diyakini seperti itu. Mereka makin jauh dari Allah, maka mereka akan kembali kepada kehinaan. Jadi kita semua punya perjanjian dengan Allah, perjanjian menyembah kepada Allah. Apalagi kalau kemudian kita dilahirkan sebagai seorang Muslim, kita sudah diajarkan ya beribadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Kemudian kita juga berjanji apa? Dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua janji kita. Maka tepatilah janji kita kepada Allah. Kemudian ciri orang fasik berikutnya, wa yaqta'una ma amara Allah. Dia memotong apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung? Silaturahmi. Allah perintahkan kita nyambung silaturahmi, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan bapak kita, ibu kita kalau masih hidup, dengan adik kita, dengan kakak kita, itu wajib untuk disambung, nggak boleh kita putus. Nah, orang fasik itu nggak mau nyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi itu hubungan rahim ya, hubungan dengan kekerabatan dengan rahim ibunda kita itu, yang ada hubungan rahim dengan ibu kita. Itu yang dimaksud silaturahim. Bukan yang dimaksud silaturahim itu kita berhubungan dengan tetangga kita, dengan teman satu SMA, teman kuliah, itu bukan silaturahim. Silaturahim itu hubungan rahim. Dan hubungan rahim itu memang berat untuk disambung. Kenapa? Karena udah masing-masing sama-sama tahu kejelekan masing-masing. Dan biasanya kita kalau membantu saudara kandung kita itu, rasa terima kasih dari saudara kita itu jauh lebih kecil dibandingkan kita bantu orang lain. Orang lain itu kalau dibantu, oh terima kasih, betul. Tapi kalau saudara kandung, sering kali kita bantu, nggak terlalu besar apresiasinya terhadap apa yang kita bantu. Jadi memang berat, tapi tetap wajib disambung. Kemudian yang ketiga apa? Cirinya wa yufsiduna fil ardh, melakukan kerusakan di muka bumi. Itu ciri orang fasik. Ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang rugi. Kemudian ayat 28, Allah mempertanyakan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kok bisa sih ada orang ingkar akan keberadaan Allah? Ingkar bahwa Allah adalah Tuhannya. Padahal dirinya dulu mati. Ini jawaban terhadap ateisme ini. Ateisme itu kan meyakini segala sesuatu itu berasal dari ketiadaan, kan begitu ya. Ini bumi ini dulunya nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Siapa yang mengadakan? Ya nggak ada gitu, dari nol, dari sesuatu yang nggak ada, kan begitu ya. Itu muncul ya dengan sendiri, itu kan ateisme begitu. Maka Allah bertanyakan, bagaimana mungkin kalian mengingkari keberadaan Allah? Padahal kalian itu dulunya mati, lalu Allah hidupkan. Kemudian nanti Allah matikan lagi, kemudian Allah hidupkan. Jadi nggak mungkin sesuatu itu berasal dari nggak ada. Kita yang nggak ada saja, itu ada yang mengadakan gitu. Harus ada yang mengadakan, harus ada sababul awal. Harus ada sebab pertama, prima causa. Ya, harus ada sebab pertama. Kenapa alam semesta ini muncul? Nah, sebab pertama itulah yang disebut sebagai Rabb, Tuhan. Tuhan yang mengadakan segala sesuatu itulah yang paling layak untuk disembah. Ya, kita nggak layak menyembah batu, menyembah pohon apa segala macam, karena batu, pohon, gunung itu tidak menciptakan segala sesuatu. Enggak. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Ya, zat yang maha agung, maha mulia, lebih mulia daripada segala macam makhluk yang bisa kita lihat hari ini. Ini jawaban terhadap orang-orang ateis. Bagaimana kalian bisa ingkar pada Allah? Dulunya kalian tuh mati, nanti kalian hidup, kemudian dihidupkan. Kita ini dulunya mati, Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, nanti kalian mati. Ya, tsumma yuhyikum, kemudian kalian hidup. Kemudian ada mati lagi nggak? Nggak ada. Jadi kita ini immortal, kita ini manusia abadi, makhluk abadi sebetulnya. Tsumma ilaihi turja'un. Sesudah kita dihidupkan nanti kita nggak mati-mati lagi. Ya, kita akan kekal selama-lamanya, imma fil jannah wa imma finnar. Bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk neraka. Waliyadzubillah. Tsumma ilaihi turja'un. Maka Allah tegaskan lagi, Tuhan yang layak disembah adalah siapa? Allah.
Alladzi khalaqakum, yang menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a. Itu Allah yang layak disembah, itu Tuhan yang layak disembah adalah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi. Tsumastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Yang menciptakan langit 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu, itulah yang layak untuk disembah. Gitu ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada. Udah lewat ini waktunya. Kita cukupkan. Sudah ada. Udah cukupkan ya. Saya mohon maaf ini karena pekan ini bukan lupa sih, sibukannya luar biasa. Jadi nggak bikin kuis saya. Jadi kuisnya pekan ini didobel ya. Oh, Insya Allah kita lanjut pekan depan ayat 30 sampai mau berapa ayat? 31, 32 lah ya, 3 ayat ya. 30, 31, 32. Nah, Insya Allah ya. Ini kisah mengenai Nabi Adam, ya. Penciptaan manusia pertama. Silakan ya dipelajari kosakatanya, nanti saya bikinin kosakata barunya. Silakan diisi, ya dicari, kemudian dihafalkan. Demikian kita cukupkan dulu pertemuan kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.